Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat beliau kita dapat berkumpul pada acara Kombel, program pembelajaran berbasis proyek terkait dengan PJOK bersama komunitas belajar Asa Bercahaya SMPN 33 1 Atap Hulu Sungai Tengah. Untuk tertibnya acara, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan yang ketiga, penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Fajar SPD terkait berbagi praktek baik tentang program pembelajaran berbasis proyek dengan PJOK. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mardiah Amalina, dipersilahkan untuk memberikan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah berkenan memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan terkait kegiatan rutin kita komunitas belajar Asa Bercahaya di SMPN 33 1 Atap Hulu Sungai Tengah. Pertama-tama marilah kita kembali ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan rutin Kombel hari ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah memperjuangkan Islam hingga akhir zaman. Amin. Dan mudah-mudahan kita salah satu barisan yang berada di jalannya dengan perjuangan sebagai pendidik yang mendidik generasi yang akan datang, generasi saat ini yang siswa-siswa kita ini yang luar biasa berat tantangannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil Kepala SMPN 33 1 Atap Hulu Sungai Tengah, Bapak Ibu Guru Pengajar SMPN 33 1 Atap Hulu Sungai Tengah, kemudian pustakawan dan tenaga pendidik lainnya. Berkaitan dengan kegiatan komunitas belajar kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fajar SPD, guru PJOK ya. Beliau berbagi praktik baik terkait dengan apa tadi judulnya? Program pembelajaran berbasis proyek ya, dengan model pembelajaran mungkin yang Pak ya, SEM atau Sport Education Model. Terkait judulnya ini pertandingan futsal HUT SMPN 33 1 Atap Hulu Sungai Tengah. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan berbagi praktik baik hari ini kita bisa mengambil pelajaran, mungkin bisa diterapkan di mata pelajaran yang lainnya, mungkin kalau memang ada berkesesuaian, dan mudah-mudahan ini lebih bisa meningkatkan kepada kualitas pembelajaran siswa kita. Demikian mungkin mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengetahuan baru, hal baru dari kegiatan berbagi praktik baik hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar, kemudian kita bisa mengikuti sampai selesai. Demikian mungkin sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan untuk Bapak Muhammad Fajar untuk menyampaikan praktek baiknya kepada guru-guru sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada semuanya. Di sini saya ingin berbagi praktik baik, di mana saya membuat rencana tindak lanjut dalam pelatihan saya dalam mengikuti PKG PJOK. Program saya adalah pembelajaran berbasis proyek terkait dengan PJOK bersama komunitas belajar kita, yaitu dengan model SEM atau Sport Education Model, bertujuan untuk pertandingan futsal HUT SMPN 33 Satu Hulu Sungai Tengah, di mana program berbasis proyek ini adalah metode belajar di mana siswa terlibat langsung dalam proyek tugas yang nyata. Nah, lanjut kita ke slide 2, di mana latar belakang. Di sini latar belakang saya mengambil konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang demokratis dan pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berkembang, berlangsung sepanjang hayat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sport Education Model yang saya buat adalah pembelajaran yang menggabungkan pendidikan jasmani dengan pengalaman olahraga yang autentik atau secara nyata. Dalam semangat Sport Education pembelajaran, pertandingan futsal HUT SMPN 33 Satu Hulu Sungai Tengah yang bertujuan untuk mengembangkan tidak hanya keterampilan motorik pada peserta didik, tetapi juga nilai karakter, keterampilan sosial, pemahaman yang lebih dalam tentang olahraga, dan bekerja sama dalam tim. Alasan saya memilih futsal di sini sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan karena sangat populer di kalangan siswa di daerah kita di sini. Ya, kalau untuk model SIM ini adalah tujuannya kita memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari keterampilan ataupun taktik, strategi, aturan permainan, serta tanggung jawab sosial, di mana peserta didik dibagikan tugas sesuai dengan perannya. Jadi menjalankannya secara nyata. Jadi SEM ini bisa mewujudkan kepemimpinan dalam pendidikan, di mana anak-anak kan berperan sesuai kemampuannya di bidangnya, nantinya terlibat aktif. Ya, mungkin lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga di sini saya membuat tujuan program, di mana tujuannya berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga, menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap olahraga. Yang kedua, membentuk karakter dan pengembangan keterampilan siswa, sportivitas, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Membuat keterlibatan aktif peserta didik dalam peran yang nyata. Serta yang keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk manfaat untuk sekolah, di sini saya tujuan program ini dalam pembinaan futsal, yaitu meningkatkan minat siswa sekolah dasar agar nantinya melanjutkan sekolah dasar ke tingkat jenjang SMP ke sekolah kita. Sedangkan yang kedua adalah untuk meningkatkan citra atau reputasi positif sekolah di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah kegiatan SEM.
Di sini yang pertama itu adalah kegiatan SEM melakukan perencanaan di mana kita membentuk panitia, lalu menentukan apa yang ingin kita lombakan. Setelah itu baru kita membuat rancangan lomba serta peraturan dalam lomba tersebut. Sedangkan pelaksanaan pertandingannya, kita melakukan pertandingan yang sportif, mendorong semua siswa peserta didik aktif dalam kegiatan umpan balik dan evaluasi setelah pertandingan. Lalu evaluasi di sini mengukur pencapaian kegiatan, memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dan berprestasi, serta merencanakan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Dari sini hal-hal yang diharapkan peserta didik dapat menyampaikan suara, menentukan pilihan dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap proses pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Lalu yang kedua, peserta didik terlibat aktif secara nyata berdasarkan peran dan karakteristik masing-masing dalam proses SEM. Mereka dengan perasaan senang dan gembira. Untuk Komda, guru berperan di sini untuk guru olahraga kita berperan sebagai fasilitator dalam model pendidikan olahraga dan tetap melakukan pengawasan. Guru bekerja sama dengan guru lainnya dalam komunitas belajar sekolah untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Yang terakhir, guru menanamkan nilai profil pelajar Pancasila, sehingga yang diharapkan dengan proses pembelajaran PJOK dengan model pendidikan olahraga tersebut, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya saya ingin di sini menampilkan video praktek SEM yang kami buat dalam PKG PJOK sebagai hasil nyata referensi yang dapat nantinya bisa ditiru Bapak Ibu sekalian di sini. Izin saya menampilkan video. Ini praktek SEM di mana yang pertama sampai technical meeting nantinya. Di sini technical meeting. Di sana Pak Novi sebagai ketua panitia. Nah, di sini bercabut bergoncang untuk menentukan skema pertandingan. Di sini kami berbagi tugas membuat poster untuk kegiatan lebih menarik.
Ya, itulah tadi kegiatan SEM video kegiatan SEM yang kami lakukan dalam PKG PJOK. Di situ kami berbagi peran, semuanya aktif, mulai dari berbagi panitia sampai menentukan apa yang dilombakan, sampai menjadi peserta. Di sana Pak Nopi menjadi ketua pelaksana. Ada Ibu Rinas yang jadi tim sponsor, sama ada kepala dinas. Di situ Bapak Dodi jadi bupati sebagai tamu undangan. Nah, sedang saya di situ kemarin bertugas sebagai panitia untuk membuat membuat apa yang dilombakan sama peraturannya. Nah, tadi situ kami mengerjakan permainan berantai. Nah, mungkin dari video pembelajaran tadi, saya tadi mungkin apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian atau yang ditanyakan? Silakan kepada Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari melihat tayangan video tadi itu ada permainan-permainan yang diinginkan, ada simulasi-simulasi terkait kalau saya memaknai itu ketika ada dalam tim itu pas mengambil bola pasti bersama-sama dengan rekan yang lain. Mungkin itu filosofinya adalah kerjasama antar tim, ketika membawa bola sampai ke ke tempat yang dituju, kerjasamanya itu harus kompak. Berarti di dalam situ kalau ulun melihat tadi ada juga ibaratnya komando, harus ada komando, harus ada tim ketua yang harus dibentuk hitungannya. Ada yang mengarahkan, ada yang langsung mengeksekusi ibaratnya atau keberhasilan. Nah, terkait dengan SEM ini tadi melihat dari apa yang disampaikan itu cukup menarik. Kalau ini dilaksanakan dengan anak-anak seperti kita perayaan HUT misalnya itu langsung ini kawalin langsung untuk semester 2, kalau saya melihat itu antusias siswa itu bisa. Nah, tapi terkait dengan hal itu mungkin Pak kalau diterapkan mungkin ke anak-anak kita, mungkin langkah Bapak itu kira-kira bagaimana yang mengatasi siswa yang ingin tuh ada hobi ada hobi dilibatkannya tuh kayak apa dari sisi pelibatan peserta didik yang ibaratnya itu kan ada dari kita tidak menyangka dari beberapa itu pasti ada yang jadinya dilibatkan dalam apa itu. Mungkin Pak Fajar bisa memberikan gambaran mungkin kepada kami. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin di sini ya untuk menanggapi bagaimana menyikapi yang anak-anak yang kurang suka atau kurang hobi, karena kita ini kan di sini saya rencananya futsal SMPN 33. Kebanyakan ada juga dari besar siswa kita dari yang wanita, ada juga yang laki-laki yang kurang suka terhadap futsal. Di situ kan untuk kegiatan nantinya saya yang memfokuskan kepada organisasi OSIS, sedangkan yang siswa yang lain kan bisa nantinya melihat, meniru dan menjadi penyemangat atau membantu, sama menjadi tim hore di lapangan. Nah, sama kan kita nantinya futsal nih kebiasaannya tiap tahunnya kebiasaan berbandingan sama bazar sama pawai. Mungkin nantinya bisa dipekerjakan atau diberikan tugas ke tempat yang lain, misalkan jaga stand di bazar seperti itu boleh dibuat. Jadi semua siswa terlibat aktif. Jadi SEM ini kita merancangnya dari awal
sampai nantinya technical meeting juga diadakan, sampai penentuan skema lomba, nanti berjalannya lomba sampai terakhir penutupan dikerjakan secara rinci. Nah, selanjutnya struktur program. Nah, di sini saya kegiatan ini dilaksanakan oleh peserta didik, tapi fokus saya kepada anggota OSIS sebagai panitia pelaksana. Nah, program ini berkelanjutan, maka perlu melibatkan seluruh peserta didik. Setidaknya mereka mendapatkan pengalaman melihat dari anggota OSIS sebagai panitia, memimpin, mengelola kegiatan dengan berbagi peran, berkolaborasi dalam beberapa kegiatan. Mereka bisa dilibatkan sebagai panitia, peserta maupun peran lain yang mendukung kegiatan. Rencananya kegiatan SEM ini bisa dilakukan hari Senin sampai Rabu, 3 hari biasanya, Bu. Nah, dari jam 8 sampai jam 12. Karena kan kalau futsal lewat dari jam 12 cuacanya terlalu panas, tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pertandingan futsal. Tempatnya di lapangan futsal SMPN 33 Hulu Sungai Tengah. Di sini mungkin lapangan futsal seadanya ya, nanti dimodifikasi lapangan futsalnya. Memang nantinya tidak sesuai standar ukuran lapangan futsalnya, tapi kita modifikasi. Bisa dari kita perkecil, cuma siswanya yang tanding 4 PS 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya, mitra dalam Kobe. Pelaksanaan pembelajaran PJOK menggunakan sport education model ini memerlukan adanya sinergi banyak pihak dalam hal tentunya dari kepala sekolah, ibu sebagai penanggung jawab, guru-guru sebagai pembimbing dan rekan kolaborasi bagi guru PJOK dan seluruh peserta didik, serta pihak komite sekolah sebagai unsur pendukung dari bagian masyarakat luar sekolah. Dengan adanya dukungan dari berbagai stakeholder, maka pembelajaran berbasis proyek akan dapat dilakukan dengan maksimal. Sedangkan mitra dalam pertandingan kegiatan SEM, kita bisa melibatkan dinas pendidikan misalkan untuk memberikan dukungan, izin atau memfasilitasi. Bisa juga kita mengundang pihak ketiga atau pihak sponsor. Misalkan perusahaan di sekitar apabila ada yang ingin menyumbangkan dana dalam kegiatan pertandingan untuk membantu. Soalnya kan pertandingan yang futsal ini banyak modalnya, banyak biayanya, mulai dari menyiapkan tempat, batas sama minum buat panitia. Nah, selanjutnya kapasitas atau aset yang dimiliki sekolah. Di sini aset yang pertama kita manusianya adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta peserta didik dan komite sekolah. Komite sekolah bisa orang tua peserta didik. Sedangkan aset fisik yang kita miliki yaitu ada halaman sekolah, ada UKS, ada laboratorium dan perlengkapan olahraga. Fasilitas olahraga misalnya lapangan futsal, ada bola futsal, kon itu kerucut yang penanda buat batas sama peluit dan stopwatch. Sedangkan dalam aset di bidang agama dan budaya, kegiatan olahraga ini dapat dijadikan sarana memperkuat identitas budaya dan tali persaudaraan. Untuk modal finansial di sini kita bisa menggunakan dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan dana BOP serta pihak ketiga atau pihak sponsor. Slide selanjutnya adalah rencana evaluasi. Nah, di sini saya rencana program evaluasi itu dilaksanakan secara berkala per 1 tahun sekali, karena kegiatan kita kan biasanya 1 tahun sekali di pas
dengan sasaran pendidikan sekolah dasar. Sasaran ini pendidikan siswa pendidikan sekolah dasar nantinya sebagai peserta pertandingan. Penyelenggara dan panitia pertandingan itu OSIS SMPN 33 Hulu Sungai Tengah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan tenaga kependidikan sebagai rekan kolaborasi dalam komunitas belajar sekolah. Lalu komunitas sekolah, orang tua, peserta didik, serta mitra dari pihak luar sekolah, serta dari guru videoka sendiri sebagai aktor utama, yaitu sebagai fasilitator dalam program pembelajaran proyek ini. Nah, evaluasi ini di sini saya menggunakan teknik evaluasi kinerja tim, di mana dilakukan untuk mengetahui apakah tim ini sudah berhasil atau belum tingkat kesuksesannya. Sedangkan refleksi di sini kita melakukan refleksi apakah pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan SEM yang dilakukan di sini berhasil dilakukan. Untuk yang ketiga, bahan evaluasinya adalah umpan balik atau bisa juga dengan wawancara secara langsung. Umpan balik di sini bisa dilakukan oleh guru-guru, rekan guru-guru sekalian, dan bisa juga umpan balik dari peserta didik tentang kegiatan yang dilakukan, tentang pertandingan futsal itu. Apakah sudah, bagaimana tanggapan mereka, apakah memiliki kesan, senang akan kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah kemungkinan, tantangan, dan solusi. Nah, di sini kemungkinan dan dandanya yang pertama adalah cuaca. Kadang kan cuaca bisa hujan. Jadi solusinya di mana kegiatan itu bisa dilakukan yang di luar ruangan bisa diganti harinya atau dimundurkan. Nah, habis itu yang kedua itu ada masalah pada sarana dan prasarana. Di sini kan kita lapangan futsal seadanya. Jadi di sini solusinya saya itu adalah memodifikasi ukuran lapangan futsal sesuai keadaan sekolah dan memanfaatkan peralatan yang ada dengan maksimal. Tantangan masalah selanjutnya adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam organisasi. Mungkin di sini solusinya saya melakukan sosialisasi, bimbingan, dan melakukan simulasi SIM sebelum kegiatan yang sebenarnya dilakukan. Jadi kita melakukan sosialisasi dan simulasi terlebih dahulu. Kemungkinan tantangan yang keempat adalah banyaknya kegiatan sekolah. Jadi yang bentrok kemungkinan pada kegiatan di hari H. Di situ saya mengambil solusi yaitu dengan mengadakan kegiatan yang terencana pada kalender pendidikan agar nantinya keadaan ini tidak mengganggu kegiatan yang lain atau tidak mengganggu jadwal yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jangan merusak jadwal maksudnya. Kemungkinan tantangan yang kelima adalah minimnya dana kegiatan. Kebiasaan ini bukan sering lagi kita dana ini biasanya kalau usaha ini membutuhkan banyak. Jadi di sini mengingat banyaknya kebutuhan sekolah yang memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga proses pembelajaran proyek pastinya dana yang digunakan juga terbatas. Nah, sehingga memungkinkan pada pelaksanaannya melibatkan mitra sekolah sebagai pihak ketiga atau pihak sponsor. Kalau ada sponsor misalkan kita di sini yang mau menyumbang dana, kita bisa bikin proposal, memasukkan proposal ke perusahaan terdekat apabila nantinya bisa berpartisipasi memberikan sumbangan dana
pada pertandingan futsal yang kita lakukan. Di sini saya izin ya berbagi pengalaman di mana pada saat PKG PJOK kemarin saya banyak sekali ternyata saya pikir PKG kemarin susah. Ternyata alhamdulillah setelah dijalani bisa aja. Soalnya banyak pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok bersama. Mungkin ya paling kendalanya kita mengerjakan tugas yang sendiri-sendiri itu online. Cuma kelonggarannya itu waktu bisa tidak seperti yang kita BPG hari ini diberi tugas, besok sudah dikumpul. Ini kan bisa sampai 3 atau 4 hari boleh waktu mengerjakan tugasnya. Nah, di sini dalam pemberian PKG itu di mana saya mengetahui banyak hal, terutama dalam strategi mengajar yang asalnya saya tidak tahu di sekolah. Bagaimana strategi mengajar yang kooperatif ataupun interaktif. Sama gaya mengajar, gaya mengajar tahunnya kan gaya mengajar itu komando, di mana guru yang memberi arahan, semuanya berfokus pada guru, kita yang mengawal semuanya. Setelah saya mengikuti PKG, di situ saya banyak sekali mengetahui gaya tentang mengajar, nah, terutama gaya yang berpusat pada peserta didik, gaya mengajar yang contohnya itu gaya timbal balik, ya bukan? Dalam pembelajaran kemarin saya ada diajarkan gaya timbal balik, di mana itu siswa dibuat berpasangan, berkelompok, nanti saling mengajarkan dan memberi umpan balik satu sama lain. Nah, jadi yang kelompok 1 memberikan pengajaran passing, kelompok 2 memberikan umpan balik. Itu sistem pengajaran timbal balik. Ada juga gaya penemuan terbimbing. Kira-kira apa nih gaya penemuan terbimbing? Ternyata gaya penemuan terbimbing itu di mana guru dituntut kreatif. Misalkan kemarin ulun kan HP, misalkan alatnya HP, ini bisa digunakan apa? Siswa disuruh mengevaluasi. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, untuk penemuan terbimbing itu siswa disuruh The menganalisis Bluetooth device is connected successfully. menganalisis tentang misalkan kita pemukul tongkat, kegunaannya dalam olahraga bisa digunakan dalam olahraga apa. Nah, itu penemuan terbimbing. Misalkan nantinya tongkat itu bisa digunakan untuk permainan kasti. Jadi anak yang disuruh mengevaluasi, menganalisis kegunaan dari tongkat itu. Mungkin ini ya paparan dari The Bluetooth device is connected successfully. Nah, mungkin ini ya paparan yang saya hadapi dalam PKG PJOK. Apakah di sini ada demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Buat demikian paparan yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Untuk slide terakhir di sini saya ada pantun. Biasanya Bapak Ibu semua di sini ya. Tulang ke kebun memetik nangka sambil dimakan dengan kekasih. Hingga hasil presentasi saya cukup sekian. Terima kasih. Nah, itu. Nah, itu tadi penyampaian berbagi praktek baik dari Bapak Muhammad Fajar tentang pengalaman beliau mengikuti PKG. Dan kita sudah mengetahui tentang yang disampaikan beliau tadi tentang SEM, pembelajaran berbasis proyek pada pelajaran PJOK, tentang SEM yaitu Sport Education Model, pertandingan HOT SMPN 3031 atap HST. Mungkin bagi audiens Ibu dan Bapak, apakah di sini akan saya buka sesi diskusi? Apakah ada pertanyaan dan tanggapan atau masukan serta saran? Dipersilahkan kepada Ibu Nurhayati. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan paparan tadi kan Bapak menggunakan model SEM, Sport Education Model. Itu kan ada kata sport, Pak. Berarti bisakah digunakan ke mata pelajaran lain? Misalnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Fajar sudah membahas tentang SEM, yaitu Sport Education Model. Karena di situ ada kata sport. Biasanya kita beranggapan kalau sport kan olahraga, Pak. Beranggapan pasti model ini hanya bisa digunakan di olahraga. Apakah nih model SEM ini bisa digunakan di mata pelajaran lain, Pak? Misalkan di matematika. Mungkin itu aja yang saya tanyakan, Pak. Cuma penasaran aja, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kamu dulu. Ya bisa. Kamu dulu. Sambil berdiri ya. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Nurhayati. Pertanyaan sangat bagus, di mana SEM ini bisa dikerjakan atau digunakan untuk pemata pelajaran yang lain. Contohnya kan misalkan bahasa Indonesia nih ingin mengadakan lomba puisi. Nah, kita bisa menggunakan SEM ini. Namanya kan SEM aja, cuma kan rancangannya itu sama lengkap, di mana kan ada pembentukan panitia dulu nantinya. Nanti bisa ibu terapkan kan, contohnya pertama membentuk panitia, menentukan lombanya, habis itu berbagi peran, panitia di mana ditempatkan, siapa yang jadi ketuanya. Nanti baru menyusun yang di pertandingan itu peraturannya apa, peraturan bakunya yang akan dilakukan. Nah, baru kena tahap pelaksanaan lomba. Nah, pelaksanaan lomba itu disusun juga nantinya, di mana disusun mulai dari pembukaan, kegiatan, nanti sambutan, ada terus di situ semuanya sambutan. Mau nanti kan siapa yang diundang, petingginya misalkan kepala dinas atau bupati yang nanti ada sambutan. Setelah sambutan baru pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan yang dipertandingkan sampai nanti
keperluan untuk ini bisa dilaksanakan buat mata pelajaran yang juga. Nah, misalkan tadi contohnya kan bahasa Indonesia bisa membuat lomba puisi, menerapkan kegiatannya dari SEM ini bisa. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi, beri tanggapan, pertanyaan atau masukan? Dipersilahkan. Satu lagi Pak, berarti SEM-nya harus ada bentuk pertandingan kan? Ya, SEM ini sebenarnya kalau dilihat boleh dari strukturnya itu bisa bukan, kalau di sini kan rancangannya untuk pertandingan yang dilombakan. Mungkin kalau bisa juga untuk tidak hanya untuk pertandingan. Soalnya kan di sini kan programnya itu dari pembentukannya panitia sampai acaranya berlangsung itu SEM ini. Ya, bisa bermain peran dalam kegiatan pembelajaran. Di sini diterapkan. Mungkin itulah SEM ini sebenarnya kalau dilihat ya, pembelajarannya itu ini sport tentunya masalah olahraga Bang boleh. Cuma kemungkinan diaplikasikan ke mata pelajaran lain juga bisa. Yang runtunan kegiatannya, tata caranya itu kan bisa kita copy, modifikasi untuk kegiatan pembelajaran yang lain. Mungkin itulah tanggapan dari saya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, beri tanggapan? Masukan atau saran? Dipersilakan. Bapak ini atau ibu kepala sekolah atau yang lain? Mungkin ibu lupa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau P5 di semester berikutnya kita laksanakan metode SEM. Bisa dulu ya. Untuk P5 boleh? Ya, pertanyaannya apakah bisa kegiatan ini dilaksanakan nggak apa? Untuk tahun ini, ini kan proyek berbasis proyek.
mungkin bisa kita laksanakan kelima tentang bangunkan jiwa raga ya asalnya. Bangunlah jiwa raganya ya. Nah mungkin kita bisa naikkan ke sana untuk model SEM ini. Mungkin perlu dikaji nantinya bagaimana tahapan-tahapannya atau modulnya yang utama ya tentang P5 di situ yang berkaitan tentang SEM ini. Nanti apakah nantinya kita bisa laksanakan untuk kegiatan ini tahun ini. Mungkin di sini juga perlunya kolaborasi kepada guru-guru semua sekalian untuk melaksanakan P5 yang berbasis SEM ini. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Apakah ada yang lain untuk menanggapi? Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ayo, Ibu Murni. Beri tanggapan atau saran. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kita serahkan kepada pemateri untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Terakhir di sini saya ingin memberikan refleksi ya buat Bapak Ibu sekalian di statement ini, di mana bagi Ibu dan Bapak sekalian memberikan umpan balik kegiatan saya hari ini apakah bagus, hal baru apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari berbagi praktik berbasis proyek di sini. Sama yang lainnya adalah hal apa yang bisa perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Sampingnya online Bu, hal baru apa yang kedua, hal apa yang perlu ditingkatkan dari kegiatan hari ini? Hal baru apa, pengetahuan warnanya mirip kemiripan kah? Yang kuning apa Pak? Hal yang perlu ditingkatkan? Di situ ada dua. Untuk yang kuning, hal apa yang didapat Ibu dari pembelajaran kita hari ini, sama kalau yang hijau, hal apa yang harus ditingkatkan buat saya kan nantinya sebagai referensi saya, hal apa yang bisa yang dapat saya tingkatkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, silakan Ibu isi di statementnya.
Yang unik, hal apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Kalau sekarang yang itu hal apa yang harus saya tingkatkan, Bapak Ibu? Ini bapak yang harus ditinggalkan yang bapaknya. Di sini refleksi untuk diri sendiri, Bu. Di situ bisa juga terkait dalam pembelajaran ini. Silakan tempelkan di lembar refleksi. Bapak. Selanjutnya bagi yang sudah silakan tempelkan ke refleksi. Kuning, tunggu. Silakan Bapak sambil membacakan hasil. Ya, terima kasih untuk hasil refleksi. Pertama, hal yang didapat yang pertama adalah di sini ada yang menuliskan pengetahuan yaitu pengetahuan baru mengenai SEM, yaitu Sport Education Model. Nah, ada juga yang menuliskan saya mengetahui materi baru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan untuk hal-hal yang didapat ya, ada juga yang menuliskan hal baru yang saya dapatkan adalah teknik pembelajaran yang baru. Nah, dari Ibu Deda, hal yang didapatkan pada kegiatan ini adalah mengetahui Sport Education Model yang memang sebelumnya tidak diketahui dari mata pelajaran selain PJOK. Selanjutnya adalah hal apa yang harus ditingkatkan? Yang hijau ya. Wah, mantap benar kata-katanya. Di sini ada dari sudah bagus dan tolong untuk berbagi di Kombel apabila ada pengetahuan baru yang didapatkan di PKG PJOK. Ya. Ada juga yang menuliskan lanjut, mantap, mantap dan mantap. Apa yang lanjut? Terus ada juga yang menuliskan tingkat
semangat terus. Nah juga tambahin lagi ya. Ya ini spesial dari Pak Imin lah. Apa yang harus ditingkatkan ya? Atensinya. Kalau yang didapat adalah yang mana nih, sebelah mana nih? Pengetahuan ini ya, ini peningkatan kolaborasi ini SEM kan. Nah, teknologi ini tulisannya ini orang nggak lebih paham. Sedangkan untuk hal yang harus dilakukan adalah metode pengajaran yang variatif sama penguatan apa tiba ini kelotok-kelotok mana kali ya ada tahunnya. Sedangkan yang hal yang perlu ditingkatkan ya di sini juga lebih memperdalam SEM yang akan digunakan nantinya pada program pembelajaran. Terima kasih atas umpan balik dari ibu bapak semua sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian tadi penyampaian oleh Bapak Muhammad Fajar terkait rencana tindak lanjutnya tentang program pembelajaran berbasis proyek SEM. Semoga praktek baik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Beri aplaus untuk Bapak Muhammad Fajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta Bapak Muhammad Fajar yang telah mengisi materi hari ini pada Kombe Asa Bercahaya SMPN 3031 Antapani Sungai Tengah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Namun sebelum saya menutup, apabila saya ada kesalahan kata atau ucapan serta perbuatan, mohon maaf. Marilah sama-sama kita menutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.